mereka berada dalam persekutuan penuh dengan gereja. Ini berarti yang dimaksud apa Om? Kira-kira kalau Om PCH menangkapnya Om? Orang-orang non-Katolik gitu. Intinya di mana? Berarti orang-orang di luar Katolik itu tidak boleh menyantap tubuh Kristus ya. Ya. Supaya mereka benar-benar bersatu dengan gereja sendiri. Wujudnya berarti kemana Om? Baptis kan Om? Ya. Iya, baptis. Nah, betul. Di sini Om, maksudnya di sini. Dan ditegaskan juga Om, yang untuk saudara kita Protestan jangan baper dulu. Ini kan berkaitan dengan abad awal ya Om ya. Di sini kekaitan Ignatius dari Antioquia ya Om ya. Nanti jangan disampaikan, jangan baperan Om. Silakan Om, mau dilanjut. Baik. Kemudian di Keluaran 12 ayat 49, orang yang tidak bersunat tidak boleh makan dari anak domba. Baptisan adalah sunat baru bagi umat Katolik, dan dengan demikian seorang harus dibaptis untuk mengambil bagian dari anak domba Allah. Jadi ini kaitannya dengan yang tadi Om, yang sebelumnya ya. Jadi pintu masuknya di baptisan dulu. Karena baptisan itu merupakan sunat baru. Betul. Kemudian di Keluaran 12 ayat 47, kemudian 9 ayat 12, tulang domba Paskah tidak dapat dipatahkan. Lalu bisa kita lihat di Yohanes 19 ayat 33, tidak ada tulang Yesus yang patah. Jadi nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama itu dipenuhi di Perjanjian Baru. Jadi ada kaitan dari Keluaran ini dengan Yohanes. Ya, waktu disalib itu kan, Yesus disalibkan kanan kirinya kan tulangnya dipatahkan semua, tapi Tuhan Yesus kan tidak dipatahkan tulang-tulangnya. Iya. Oke. Selanjutnya di Keluaran 16 ayat 4 sampai 36, 9 ayat 15, Tuhan memberi umatnya roti dari surga untuk menopang mereka dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Ini menunjukkan roti sejati dari surga yang diberikan Allah kepada kita dalam misa untuk menopang kita dalam perjalanan kita ke surga. Lalu Keluaran 24 ayat 9 sampai 11, ini mengenai perjanjian Musa disempurnakan dengan makan di hadirat Allah. Perjanjian baru dan kekal disempurnakan dengan perjamuan Ekaristi, tubuh dan darah Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur. Kemudian di Keluaran 29 ayat 33, Allah memerintahkan agar mereka memakan makanan dengannya penebusan itu dibuat. Yesus adalah anak domba, itu anak domba penebusan yang sejati, dan sekarang harus dimakan. Ya, sebentar saya naik dulu. Lalu di lab 7 ayat 15, korban harum mutlak harus dimakan untuk memulihkan persekutuan dengan Tuhan. Korban-korban ini semuanya menandakan satu kurban abadi yang harus dimakan untuk memulihkan persekutuan dengan Allah. Inilah Ekaristi. Dari asal katanya dari bahasa Yunani, Eukaristia, yang berarti ucapan syukur. Nah, inilah Ekaristi, Bu Bapak. Dari kata Yunani, Eukaristia. Kita nggak mengada-ngada. Ekaristi bukan buatan para bapak-bapak gereja. No. Jangan di-framing. Dengerin ini di sini. Ya, Ekaristi tidak buatan bapak-bapak gereja, coy. Asli, coy. Penerus Rasul sendiri, Yesus sendiri, para rasul-rasulnya. Silakan Om, lanjut Om. Lalu di ayat 17
ayat 14, ayat 11 dan 14. Dalam perjanjian lama kita melihat bahwa nyawa Daud adalah darah yang tidak pernah bisa diminum. Dalam perjanjian baru, darah Yesus Kristus adalah sumber kehidupan baru dan sekarang harus diminum. Selanjutnya di Kejadian 9 ayat 4 sampai 5, lalu ada di Ulangan 12 ayat 16, ayat 23 sampai ayat 24. Dalam ayat-ayat ini kita melihat larangan lain, larangan lain dalam darah. Namun Yesus memerintahkan kita untuk meminum darahnya, karena itu adalah sumber kehidupan yang sebenarnya. Selanjutnya di 2 Raja-Raja ayat 4, 2 Raja-Raja 4 ayat 43. Perikop ini menggambarkan penggandaan roti dan roti yang benar dari surga, yaitu Yesus Kristus. Kemudian di 2 Tawarikh 30 ayat 15 sampai 17, ayat Tawarikh 35 ayat 1, 6, 11 dan 13. Lalu Esra 6 ayat 20 sampai 21 dan 6 ayat 20 sampai 21. Anak domba itu dibunuh, dipanggang dan dimakan untuk menebus dosa dan memulihkan persekutuan dengan Tuhan. Ini menggambarkan anak domba Allah yang sejati yang harus dikorbankan untuk dosa kita dan yang sekarang harus dimusnahkan untuk keselamatan kita. Kemudian Tuhan memberi orang Israel roti dari surga untuk rasa lapar mereka, yang menentukan roti surgawi yang sejati, yaitu Yesus. Selanjutnya kita bisa melihat di Mazmur 78 ayat 4 sampai 5, Mazmur 105 ayat 40. Hujan mana dan roti dari para malaikat menandakan roti yang keluar dari surga, Yesus Kristus. Lalu ada Yesaya 3 ayat 7. Ayat ini menggambarkan anak domba Allah yang sejati yang disembelih karena dosa-dosa kita dan yang harus dimusnahkan. Selanjutnya di Kebijaksanaan 16 ayat 20, ayat ini menunjukkan roti sejati dari surga yang akan cocok untuk setiap selera. Semua akan dipersilahkan untuk mengambil bagian dari roti surgawi, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya di Wahyu 24 ayat 21, Tuhan berkata, mereka yang makan dia akan lapar lebih banyak, dan mereka yang minum dia akan haus lebih banyak. Kemudian Yeskiel 2 ayat 8 sampai 10, Yeskiel 3 ayat 1 sampai 3, Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk membuka mulutnya dan memakan gulungan yang merupakan firman Tuhan. Ini menandakan firman Allah yang benar, Yesus Kristus yang harus dimusnahkan. Kemudian Zat 12 ayat 10 ini menunjukkan putra rasul yang sejati yang ditusuk karena dosa-dosa penduduk Yerusalem baru. Kemudian di Zat 13 ayat 1, pada hari pendidikan, mata air, darah dan air akan menyucikan dosa orang-orang di rumah Daud yang baru. Jadi itu tadi referensinya dari perjanjian lama. Sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Di perjanjian baru ini, poin pertama yang mau ditegaskan, Yesus menjanjikan kehadirannya yang nyata dalam Ekaristi. Pertama kita lihat di Yohanes 6 ayat 4, kemudian ayat 11 sampai 14. Pada malam Paskah, Yesus melakukan mukjizat melipat gandakan roti. Ini telah dibuatkan dalam perjanjian lama, misalnya 2 Raja-Raja 4 ayat 43, dan menunjukkan roti surgawi yang tak terbatas adalah Dia,
dia di sini dimasukkan adalah Yesus Kristus. Kemudian Matius 14 ayat 19, kemudian Matius 15 ayat 36, selanjutnya Markus 6 ayat 41, Markus 8 ayat 6, kemudian Lukas 9 ayat 16. Perikop-perikop ini adalah catatan tambahan tentang mukjizat penggandaan. Ini menunjuk pada Ekaristi. Selanjutnya kita lihat di Matius 16 ayat 12. Dalam ayat ini Yesus menjelaskan penggunaan metaforanya atas istilah roti. Dalam Yohanes 6, dia menghilangkan kemungkinan metaforis apapun. Jadi kalau di Yohanes 6 ini bukan metaforis lagi, tapi sendiri. Begitu kira-kira Om DKC ya. Betul. Maksudnya di transubstansiasi, aduh ngomongnya susah banget nih. Transubstansiasi, ya ampun, ilat Jawa ini susah banget nih. Pokoknya konsekrasi lah, maksudnya dikonsekrasi. Transubstansi apa? Aduh, Transubstansiasi. Ya itu. Saya berikan kepada konsekrasi lah. Lanjut Om. Aduh, ini lidah Jawa Om, sorry Om. Lanjut. Baik, selanjutnya di Yohanes 6 ayat 4. Yesus berada di Kapernaum pada malam Paskah dan domba-domba dikumpulkan untuk disembelih dan dimakan. Lihat apa yang dia katakan. Kemudian di Yohanes 6 ayat 35, kemudian 41, 48, dan 51. Yesus berkata 4 kali, "Akulah roti dari surga." Dialah dirinya sendiri roti abadi dari surga. Kemudian di Yohanes 6 ayat 27, ayat 31, dan ayat 49, ada paralel antara manna di padang gurun yang dikonsumsi secara fisik dan roti baru ini yang harus dikonsumsi. Selanjutnya di Yohanes 6 ayat 51 sampai 52, kemudian Yesus berkata bahwa roti yang dia maksudkan adalah dagingnya. Orang-orang Yahudi menerima dia secara harafiah dan segera mempertanyakan ajaran seperti itu. Bagaimana orang ini dapat memberi kita dagingnya untuk dimakan? Yohanes 6 ayat 53 sampai 58, Yesus tidak mengoreksi interpretasi literal mereka. Sebaliknya, Yesus menghilangkan interpretasi metaforis dengan bersumpah dan menjadi lebih literal tentang makan dagingnya. Faktanya, Yesus mengatakan 4 kali, kita harus makan dagingnya dan minum darahnya. Umat Katolik dengan demikian percaya bahwa Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam pengorbanan lisan. Orang Protestan, sekali lagi orang Protestan, jika mereka tidak menjadi Katolik, hanya dapat berargumen bahwa Yesus entah bagaimana berbicara secara simbolis. Mbak Om, di situ ditekankan lebih pakai hati, coba disamakan hati biar enak Om. Dengan hati di poin Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 Om. Pakai hati Om. Silakan. Di kalimat terakhir ya Om ya. Ya. Orang Protestan, jika mereka tidak akan menjadi Katolik, mereka, ya orang Protestan, hanya dapat berargumen bahwa Yesus entah bagaimana berbicara secara simbolis. Jadi, benar. mereka menganggap ini hanya sebuah simbol saja, Om ya. Iya, karena apa Om? Yang berhak melakukan suatu konsekrasi dalam tubuh dan darah berwujud roti, hosti yang nggak beragi itu, kita kan tidak beragi ya Om. Itu hanya tumpang tangan dari Yesus kepada Petrus dan Petrus sampai kepada klerus-klerus
sampai detik ini itu imamat suci, Om. Imamat suci. Hanya yang apostolik, Om, yang bisa melakukan suatu transubstansiasi itu atau konsekrasi penuh itu. Tapi kalau dari pihak Protestan berat, Om. Ya makanya akhirnya berwujud hanya suatu simbol, Om. Perbedaannya sangat jauh. Karena saat itu apa yang disampaikan Yesus berkaitan dengan Matius 13 itu, ayat awal sampai akhir itu kan, itu suatu ikatan suci. Tuhan kepada manusia, Yesus kepada Petrus. Kembali lagi, itu yang termaktub, itu yang tertulis, dan itu yang tersirat, Ibu Bapak. Ikatannya di sini. Memang nggak enak kalau diungkap suatu kebenaran, tergantung orang itu mengungkap kebenarannya dengan suatu motif kebencian apa enggak. Puji Tuhan, saya dengan teman-teman nggak ada kebencian, tapi jangan salah menangkap ada kebencian. Enggak, ini sejarah. Di ayat-ayat ini kan tadi tipologi PL ke PB, PB ke PL, itu terus Ibu Bapak. Akhirnya ya simbol. Nanti akan lebih Ibu Bapak akan lebih mendengarkan tulisan yang lebih ngeri lagi kok. Ini nggak seberapa, nanti akan lebih puk mukul gitu loh. Oke, silakan Om PCH, monggo dilanjut. Baik, selanjutnya Yohanes 6 ayat 23 sampai 53. Ini menjelaskan bagaimanapun interpretasi simbolis tidak masuk akal. Sepanjang ayat-ayat ini, teks Yunani menggunakan kata pago sebanyak 9 kali. Pago secara harfiah berarti makan atau mengkonsumsi secara fisik. Seperti orang Protestan di zaman kita, para murid mempermasalahkan penggunaan literal Yesus untuk makan. Jadi Yesus melakukan apa? Ya tahu. Aduh, nggak nyampe. Nanti kita diskusi aja lah di sini ya. Oke, lanjut Om. Silakan. Baik, di Yohanes 6 ayat 54, 56, 57 dan 58. Dimaksudkan di sini Yesus menggunakan kata kerja yang lebih literal, diterjemahkan sebagai robo, yang berarti menggerogoti atau mengunyah mengunyah. Dia meningkatkan literal dan mengarahkan pesannya ke rumah. Yesus benar-benar akan memberi kita daging dan darahnya untuk dimakan. Kata terobo hanya digunakan 2 kali dalam Perjanjian Baru, dalam Matius 24 ayat 38 dan Yohanes 13 ayat 18. Dan itu selalu berarti secara harfiah menggerogoti atau mengunyah daging. Sementara pago mungkin juga memiliki aplikasi spiritual. Terogo tidak pernah digunakan secara metamorfosis dalam bahasa Yunani. Jadi Protestan tidak dapat menemukan satu ayat dalam kitab suci di mana terogo digunakan secara simbolis. Namun ini harus menjadi argumen mereka jika mereka akan menyangkal pemahaman Katolik tentang kata-kata Yesus. Terlebih lagi, orang-orang Yahudi telah mengetahui bahwa Yesus berbicara secara harfiah. Bahkan sebelum Yesus menggunakan kata terogo, ketika mereka berkata, bagaimana orang ini dapat memberi kita dagingnya untuk dimakan? Bisa dilihat di Yohanes 6 ayat 50 tadi. Oke. Lanjut. Selanjutnya di Yohanes 6 ayat 55. Ini memperjelas lebih lanjut, Yesus berkata, karena dagingku memang makanan dan darahku memang minuman. Frasa ini hanya dapat dipahami sebagai tanggapan terhadap mereka yang tidak percaya bahwa daging Yesus memang makanan dan darahnya memang minuman. Selanjutnya, Yesus menggunakan kata yang diterjemahkan sebagai sarx. Sarx berarti daging, bukan soma yang berarti tubuh.
kita bisa melihat di Yohanes 1 ayat 13, ayat 14, kemudian di Yohanes 3 ayat 6, Yohanes 8 ayat 15, Yohanes 17 ayat 2, lalu ada di Matius 16 ayat 17, Matius 19 ayat 5, dan Matius 24 ayat 22, Matius 26 ayat 41. Selanjutnya kita juga bisa melihat di Markus 10 ayat 8, Markus 13 ayat 20, Markus 14 ayat 8, kemudian ada di Lukas 3 ayat 6, Lukas 24 ayat 39 yang memberikan contoh lain dalam kitab suci di mana sarx berarti daging. Itu selalu literal. Yes, rekan-rekan yang di live chat, saya membaca sedikit tadi, itu belum zamannya Protestan. Iya, memang belum. Cuma ini kan kita juga menyampaikan om atau tante atau bapak ibu, ini domino om. Jadi sejarah ini domino. Tadi disinggung kan berkaitan dengan ada tulisan Protestan. Itu memang simbolis di pihak dari Protestan. Dan itu dipertegas lagi dalam ayat-ayat. Kita ayat komplit semua ini. GKJ kok punya literasi komplit ya? Ada, memang kita punya komplit literasi. Itu secara tidak langsung itu loh, ibu bapak dan rekan-rekan, itu saya sampaikan akan mengena. Akan mengena. Tadi sudah disampaikan Om PJ berkaitan trago ya, berkaitan di situ tentang trogo dan juga dengan pago. Itu sudah jelas berbeda di situ. Oleh karena itu memang nggak enak. Ingin sehat itu nggak enak. Obat itu pahit kok. Obat itu pahit. Tapi kalau kita sudah minum obat akan mendapatkan kesembuhan. Oke, silakan Om, lanjut. Kalau saya sedikit menambahkan, Ya. Om Damai. Ya. Kenapa tadi ada disinggung Protestan? Kalau berdasarkan tulisan ini kan sebelum zaman Protestan, kira-kira begitu ya Om ya. Berarti memang pada zaman bapak-bapak gereja, ya contoh dari Ignatius ini, sebenarnya semacam apa ya? Mungkin apakah beliau sudah memprediksi di masa depan akan muncul pertanyaan-pertanyaan ini? Begitu mungkin Om. Jadi sudah dijawab dari awal, kira-kira. Juga mantap. Yes. Lanjut Om PC ya, monggo. Baik, kemudian ada di Yohanes 6 ayat 55, selanjutnya frasa makanan asli dan minuman asli menggunakan kata aletes. Aletes berarti benar-benar atau sungguh-sungguh ya. Dan hanya akan digunakan jika ada keraguan tentang realitas daging dan darah Yesus sebagai makanan dan minuman. Jadi Yesus menekankan keajaiban tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang sebenarnya. Lalu ada di Yohanes 6 ayat 60. Seperti banyak anti-Katolik hari ini, murid-murid Yesus tersinggung oleh kata-kata ini. Mereka bahkan bertanya, siapa yang bisa mendengarkannya? Apalagi memahaminya? Untuk pikiran Antilumain tampaknya aneh. Nah, baru Om PJ menyampaikan, mungkin bapak-bapak gereja kayak punya seperti wahyu untuk diprediksikan ke masa depan nanti akan seperti apa. Yohanes 6 ayat 60. Seperti banyak anti-Katolik hari ini, murid-murid Yesus tersinggung oleh kata-kata ini. Mereka bahkan bertanya, siapa yang bisa mendengarkannya? Atau apalagi memahaminya? Untuk pikiran Uniluminate tampaknya aneh. Tepat dong. Namanya Tuhan kok pasti lebih tahu dong. Lanjut Om, habis ini ke session saya. Lanjut Om. Baik, selanjutnya di Yohanes 6 ayat 61 sampai 63, Yesus mengakui kemuakan mereka. Penggunaan frase roh yang menghidupkan oleh Yesus berarti para murid membutuhkan iman supranatural, bukan logika, untuk memahami firman-Nya. Nah, stop. Yesus mengakui kemuakan mereka. Yesus mengakui kemuakan mereka. Penggunaan frase roh
yang menghidupkan oleh Yesus. Berarti para murid membutuhkan iman, suatu supranatural, iman yang hebat. Bukan logika, coy. Bukan logika untuk memahami firman-Nya. Otak-atik gatok cocok mologi, tidak. Iman supranatural itu loh. Halo, Tadi Tot, silakan Om, lanjut Om. Selanjutnya di Yohanes 3:6, Yesus sering menggunakan perbandingan roh versus daging. Nah, untuk mengajar tentang perlunya memiliki iman supernatural versus pemahaman alami. Dalam Markus 14 ayat 38, Yesus juga menggunakan perbandingan roh atau daging. Roh memang berurut, tapi daging lemah. Kita harus melampaui yang alami untuk memahami yang supernatural. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14, lalu di 1 Korintus 3 ayat 3, Roma 8 ayat 5, dan Galatia 5 ayat 17, Paulus juga menggunakan perbandingan roh atau daging untuk mengajarkan bahwa orang yang tidak rohani tidak menerima karunia iman. Mereka masih dalam daging. Amin. Siap. Mantap Om. Sekarang gantian saya ya Om. Kasihan Om PCH. Silakan Om. Mantap. Bapak dan rekan-rekan, kita masuk dalam Yohanes 6 ayat 63, di mana teman-teman Protestan sering berargumen bahwa penggunaan frasa roh yang menghidupkan oleh Yesus menunjukkan bahwa Yesus hanya berbicara secara simbolis. Namun di sini teman-teman Protestan, Om bisa di-mute sebentar Om. Namun di sini teman-teman Protestan harus menjelaskan mengapa tidak ada satu tempat pun dalam kitab suci di mana roh berarti simbolis. Seperti yang kita lihat, penggunaan roh berhubungan dengan iman supranatural. Apa kata-kata roh dan kehidupan? Kata-kata bahwa kita harus makan daging Yesus dan minum darahnya, atau kita tidak memiliki hidup di dalam kita. Ini mudah-mudahan nanti Paman Pado bisa masuk ya Paman ya. Ini banyak pembedahan nanti akan dijelaskan oleh Paman kita. Mudah-mudahan nanti beliaunya masuk akan menyampaikan definisi yang lebih enak. Kalau saya awam, Om PC awam, nanti asumsi pemikiran kita, saya nggak mau. Ini karena soalnya transubstansiasi, konsekrasi ini cukup klerus harusnya menjelaskan, bukan kita. Masuk di Yohanes 6 ayat 66 sampai 67. Banyak murid meninggalkan Yesus, menolak interpretasi literal bahwa kita harus makan dagingnya dan minum darahnya. Dan pada titik ini, Ibu Bapak, murid-murid ini benar-benar mengira Yesus telah kehilangan akal sehatnya. Ya kan? Jika mereka salah tentang interpretasi literal, mengapa Yesus, Guru Agung, tidak mengoreksi mereka? Mengapa Yesus tidak berkata, "Hei, kembalilah ke sini. Aku hanya berbicara secara simbolis." Mengapa? Karena mereka mengerti dengan benar. Pemikirannya kan seperti itu. Ya makan dagingnya, minum darahnya, makanya ditinggalkan. Tapi Tuhan tidak menegur. Di Markus 4 ayat 34, Yesus selalu menjelaskan kepada murid-muridnya arti sebenarnya dari ajaran-ajarannya. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan kesan yang salah, terutama sehubungan dengan pertanyaan tentang keselamatan kekal. Masuk di Yohanes 6 ayat 37, Yesus berkata, Dia tidak akan mengusir mereka darinya. Mereka memahami Dia dengan benar, tetapi tidak mau percaya. Lanjut di Yohanes bab 3 ayat 5, ayat 11, dan Matius 16 ayat 11 sampai 12.
Berikut adalah beberapa contoh Yesus mengoreksi kesan yang salah dari ajarannya. Yesus mengoreksi kesan yang salah dari ajarannya. Dalam khotbah Ekaristi, Yesus tidak mengoreksi murid-murid yang tersinggung. Lanjut di Yohanes 6 ayat 64 dan ayat 70. Yesus mengaitkan ketidakpercayaan akan kehadiran nyata tubuh dan darahnya dalam Ekaristi dengan pengkhianatan Yudas. Mereka yang tidak percaya pada keajaiban ini mengkhianati dia. Lanjut di Mazmur 27 ayat 2, lanjut di 9 ayat 20, 49 ayat 26. Mikrofon ini bahasa Inggris ya. Mohon maaf. Dilanjutkan 2 Samuel bab 23 ayat 17, Wahyu bab 16 ayat 6, Wahyu 17 ayat 6 dan ayat 16 untuk lebih jauh menepis klaim dari teman Protestan bahwa Yesus hanya berbicara simbolis. Di ayat-ayat ini menunjukkan bahwa secara simbolis memakan tubuh dan darah selalu digunakan dalam konteks negatif serangan fisik. Dan itu selalu berarti menghancurkan musuh, tidak menjadi dekat dengannya. Jadi, jika Yesus berbicara secara simbolis dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai 58, dia akan berkata kepada kita, "Barang siapa mencaci maki atau menyerang aku, ia memiliki hidup yang kekal." Ini tentu saja tidak masuk akal dong Ibu Bapak. Ya kan? Dia akan berkata kepada kita, "Barang siapa mencaci maki atau menyerang aku, ia memiliki hidup yang kekal." Itu kan berkaitan dengan ini simbolis dari teman-teman yang non-Katolik ya. Dimana berkaitan dengan tadi ayat-ayat itu yang bisa tampilkan, menganggapnya simbolis ya seperti itu. Jadi enggak elok saya sampaikan, enggak enak lah. Aduh, mulut ini kayak terkunci, aduh, ya ampun. Lanjut di Yohanes 10 ayat 7, di mana teman-teman Protestan menunjukkan bahwa Yesus memang berbicara secara metaforis tentang dirinya di tempat lain dalam kitab suci. Misalnya, di sini Yesus berkata, "Akulah pintunya." Kepada Yesus, apakah dia benar-benar terbuat dari kayu? Mereka memahaminya secara metaforis. Akulah pintunya. Lah otomatis kan cara kalau letterlek otomatis kan mosok dia pintunya berarti Yesus terbuat dari kayu, itu secara letterleknya seperti itu tuh. Dan juga ada contoh di Yohanes 15 ayat 1 dan 5 di mana Yesus berkata, "Akulah pokok anggur." Sekali lagi, tidak ada yang bertanya kepada Yesus apakah dia benar pokok anggur. Dan dalam Yohanes 6, murid-murid Yesus bertanya tentang perkataan literalnya, di mana bahwa roti ini adalah dagingnya yang harus dimakan. Dia, yaitu Yesus, menegaskan bahwa daging dan darahnya memang makanan dan minuman. Banyak murid memahami dia dan meninggalkan dia, karena taunya ya secara letterlek itu akhirnya ditinggalkanlah Yesus. Memahaminya sangat kaku itu. Di Matius 26 ayat 29, Markus 14 ayat 25, Lukas 22 ayat 18, Yesus berkata, "Dia tidak akan minum dari buah pokok anggur sampai dia meminumnya yang baru di dalam kerajaan." Ibu Bapak dan rekan-rekan, beberapa teman-teman Protestan mencoba menggunakan ayat ini karena ada kata-kata Yesus berkata buah pokok anggur. Di sini membuktikan bahwa anggur bukanlah darahnya, tetapi kata Yunani untuk buah adalah geneema. Kata Yunani untuk buah anggur adalah geneema, yang secara harafiah berarti yang dihasilkan dari pokok anggur.
Dan dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 5, Yesus berkata,